Selamat sore dan selamat datang di CNBC Indonesia Mabar Ori 23 yang didukung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Acara spesial kali ini merupakan sebuah talk show yang menghadirkan perspektif dan juga representatif pemerintahan, key opinion leader dan juga financial expert untuk berdiskusi dan juga membagikan wawasan, perspektif tentang instrumen investasi terutama ORI 23. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara pada hari ini. Dan yang pasti acara tema hari ini adalah pilihan berharga untuk bahagia bersama. Sebelum kita ke sesi berikutnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Denny Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore juga para tamu undangan dan juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat sore para mitra distribusi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, ada juga Clover, ex-pro player. Selamat sore Clover. Oke, ada juga Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia. Selamat sore juga komunitas gamers dan juga mahasiswa yang hadir di sini dan juga yang bergabung melalui virtual sambungan Zoom. Selamat datang sekali lagi di acara Mabar Ori 23. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mabar Ori 23. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita ke acara yang ditunggu-tunggu yaitu sesi talk show, kami mohon untuk berdiri sejenak, mengambil sikap sempurna dan mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin, baik yang sudah hadir secara langsung maupun secara virtual. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama launching ORI 23. Namun, terlebih dahulu izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung kepada yang terhormat Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memimpin launching pada sore hari ini. Silakan Pak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan Pak Denny. Ini kita akan launching ORI 23. Boleh Pak dibuka aplikasinya. Oke, boleh Pak dibuka aplikasinya. Setelah itu kita akan login ya Pak. Oke, kita sambil tunggu. Lagi loading ya Pak. Oke, kita bersama-sama ya.
Saya ingin minta teman-teman untuk membantu saya menghitung mundur 3, 2, 1, oke? 3, 2, 1. Ya, kita akan lihat. Kita tunggu loading apa sampai 100%. Nah, silakan Pak, masukkan username dan juga password dan langsung klik login nanti. Oke. Masukkan passwordnya Pak. Oke, silakan klik login. Oke, kita akan lihat nih sudah. Kita juga tunggu sampai loading 100% ya Pak, sekaligus kita akan lihat launching Ori 23. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah secara resmi Ori 23 diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan pemirsa yang juga pasti penasaran ya seperti apa sih instrumen investasi Ori 23 ini. Akan kita bahas selanjutnya dalam talk show kita. Sudah hadir Pak Denny, gak afdol ya Pak rasanya kalau kita nggak langsung invite narasumber jagoan kita pada hari ini. Langsung saja kami persilahkan untuk Clover X Pro Player kebanggaan kita untuk naik ke atas panggung dan juga langsung mengisi tempat yang telah disediakan. Silakan Clover. Kita berikan tepuk tangan untuk Clover. Ini adalah X Pro Player. Kita juga persilakan untuk Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Oke, akhirnya ya Pak ya launching juga nih Ori 23. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik Mbak Sese. Alhamdulillah Mbak Olive, gimana Mbak Olive ya? Baik, bentar ini kenapa ke kiri terus ya? Kalau Clover gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, gimana sih sebetulnya investasi Ori 23 gitu ya? Nah, kalau Mbak Olive ini kursinya udah aman ya Mbak? Bentar. Oke, saya dari Clover dulu deh, Clover. Pandangan Clover nih sebagai gamers, sebetulnya seberapa penting sih investasi itu? Aku sih mungkin sebagai gamers ya, mungkin kayak kita lumayan buta soal investasi. Soalnya kita sibuknya latihan. Iya, untuk pro player kan kayak mungkin bisa dibilang waktunya habis di latihan ya. Latihan, apalagi kita nggak ada waktu buat mikirin investasi. Karena mikirnya buat jadi juara dong pastinya. Jadi kayaknya nggak ada sama sekali, nggak tahu apa-apa sih soal investasi. Oke, masih belum terlalu melek ya soal investasi. Nah ini kayaknya tujuannya nih supaya bisa meningkatkan lagi edukasi dan juga literasi bagi para masyarakat, terutama anak muda ya Pak Denny. Nah kalau pandangan Pak Denny hari ini kan launching Eva Ori 23. Tapi sebelumnya apa sih tujuan pemerintah untuk launching Ori, utamanya Ori 23 ini? Baik, jadi memang kita melihat bahwa masyarakat dari satu sisi semangat untuk berinvestasi itu semakin besar. Di sisi lain kita melihat bahwa banyak juga kemudian instrumen investasi yang ternyata ilegal yang membuat masyarakat kemudian kehilangan uangnya. Nah oleh karena itu maka pemerintah juga tidak sekedar memberikan edukasi
tapi kita memberikan alternatif. Apa sih instrumen investasi yang aman untuk masyarakat tetapi juga bisa memberikan hasil yang cukup menguntungkan. Makanya kemudian selain kita menerbitkan obligasi untuk yang non-retail, untuk nasabah besar, kita juga menerbitkan obligasi atau surat berharga negara retail untuk investor retail sebagai sarana mereka untuk berinvestasi instrumen yang tadi aman dan menguntungkan. Alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Menarik nih Mbak Olive, karena satu sisi sebetulnya kalau dilihat secara minat masyarakat ini sudah mulai meningkat ya, tapi satu sisi yang disayangkan banyak nih yang ilegal. Di satu sisi juga tadi kata Clover, ternyata terkait dengan edukasi literasi itu belum maksimal. Nah, kalau pandangan Mbak Olive sendiri seperti apa sih? Kenapa sih kita penting untuk berinvestasi dan seperti apa sih Mbak Olive melihat masyarakat sejauh ini dalam meningkatkan literasinya? Oke, jadi kalau kita lihat ya memang sekarang itu banyak banget generasi mudanya Indonesia ya, termasuk aku salah satunya. Oke, dan ternyata nih banyak banget juga sumber pendapatan-pendapatan baru, terutama dari gig ekonomi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mereka nggak perlu kerja di kantor, tapi punya pendapatan yang bahkan cukup besar gitu ya. Tapi sayangnya nggak dikejar sama literasi keuangannya nih. Jadi punya income-nya besar tapi nggak tahu duitnya mau diapain. Malah akhirnya uangnya tuh cuma habis untuk gaya hidup. Nah itu kenapa menurutku dengan hadirnya ORI 23 ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kira-kira kalau misalnya punya duitnya harus diapain sih? Mau coba investasi tapi takut banget kena yang bodong ya kan? Yang lalu-lalu terus tapi pengen juga dapat keuntungan. Nah ini udah ada nih ORI 23 yang tadi Kang Denny udah sempat sampaikan relatif aman tapi bisa mendapatkan keuntungan di atas deposito gitu. Nah menarik nih Pak Denny, boleh dong dielaborasikan ORI 23 ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi dari beberapa jenis SBN retail yang sudah kita terbitkan di tahun 2023 ini, untuk ORI kita tawarkan ada 2 tenor atau 2 jangka waktu, ada yang 3 tahun dan 6 tahun. Tapi apapun yang Anda pilih, ORI ini adalah instrumen yang tradable, artinya bisa diperjualbelikan. Nah ini yang membedakan dengan yang kemarin, kalau kemarin rame war untuk mendapatkan sukuk tabungan, nah katanya untuk mendapatkan suku tabungan sama susahnya dengan mendapatkan tiket konser Coldplay. Nah, karena rebutannya luar biasa gitu. Tetapi kalau ST kemarin itu adalah yang non tradable. Jadi tidak bisa diperjualbelikan di secondary market. Jadi ada resiko likuiditas. Pas kita butuh nggak bisa dicairkan. Nah ini berbeda kalau ORI ini tradable, bisa diperjualbelikan sehingga resiko likuiditasnya menjadi sangat kecil. Karena di secondary market bisa kita jual. Ini secondary market ini jangan dicari di Google Map yang nggak akan ketemu ya. Ini adalah pasar di mana kita menjual produk ke investor yang lain. Nah nanti kalau perlu tinggal menghubungi mitra distribusi tempat kita beli untuk bisa dibantu dicarikan. Nah jadi ya ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Artinya ORI ini akan menjadi SBN retail dengan tenor terpanjang. Jadi silahkan. Tadi kalau saya belajar dari Mbak Olive katanya kalau investasi itu harus disesuaikan antara instrumen dengan tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk yang jangka pendek 2 tahun, 3 tahun ya mungkin beli ORI yang 3 tahun. Tapi kalau jangka panjang, menengah sampai 6 tahun mungkin cocok untuk beli yang ORI 6 tahun. Gitu Mbak Sasya. Oke, mungkin bisa ditambahkan Mbak Olive kalau ORI 23 ini kan ada tenor 3 tahun dan juga 6 tahun. Tapi sebetulnya ini cocoknya tuh untuk investor jangka pendek atau sebenarnya jangka menengah aja sih? Oke, ini menarik. Kalau kita ngomonginnya tenor 3 tahun tuh berarti jangka menengah, tenor 6 tahun tuh berarti jangka panjang. Tapi bukan berarti nggak cocok sama investor jangka pendek. Karena seperti yang Kang Denny tadi sampaikan, tradable, bisa dijual. Kalau misalnya nanti di tengah jalan butuh uangnya atau nggak apa-apa lah saya mau jual dulu karena mungkin nanti keluar lagi yang tengah jalan lain. minggir dulu Mbak, nanti Iya ketabrak. betul. Bisa dijual. Jadi jawabannya adalah kalau mau yang jangka menengah, investor jangka menengah cocok ambil yang T3, kalau jangka panjang T6, tapi untuk investor jangka pendek jangan khawatir karena tetap bisa juga diperjualbelikan di secondary market. Oke, Pak mungkin tadi belum disampaikan kalau untuk tenor 3 dan juga tenor 6 ini kuponnya berapa sih? Terus tadi kan sempat dimention ya, sebenarnya ini di atas bunga deposito. Tentu saya menarik nih berapa nih Pak? Jadi hukumnya di dalam obligasi semakin panjang semakin enak. Maksudnya semakin panjang kuponnya semakin besar.
Makanya kalau kita lihat untuk yang tenor 3 tahun, pemerintah menawarkan kupon sebesar 5,90. Sementara kalau untuk yang 6 tahun sebesar 6,10. Makanya memang terlihat semakin panjang, maka kuponnya atau imbal hasilnya semakin besar. Jadi silakan kalau ingin yang imbal hasil paling optimal, dia cari yang 6 tahun. Toh tadi kata Olive juga, kalau perlu nanti di tengah jalan, minggir dulu terus jual gitu. Tradable dan juga yang pasti disesuaikan ya dengan tujuan investasi. Clover, tadi kan sudah dapat gambaran sedikit ya. Sebenarnya ini investasi ORI itu kayak gimana dan kalau ORI 23 sendiri kuponnya seperti apa dan juga tenornya ini ada berapa lama jangka waktunya. Kalau dari Clover sendiri sebetulnya dengan sudah mendengarkan tadi gimana nih, sudah berminat belum untuk berinvestasi di ORI? Atau sebelumnya sebenarnya udah dengar gak sih investasi ORI? Udah pernah denger sih, kayak aku sempat baca juga kan. Kayak kalau aku yang mungkin 4-5 tahun lalu, sembari aku mungkin pro player, mungkin aku bakal invest sih. Kalau ada yang aman dan kayak yang diceritain sama mbak sebelah saya. Gitu, soalnya kayak ternyata ya cuan juga dong kalau gitu kita sibuk ngapain, tapi ada yang jalan gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Mbak Olive sempat mention ya, kalau misalkan banyak masyarakat luar sana yang sebenarnya gajinya banyak tapi tidak diinvestasikan dengan sebagaimana semestinya. Kalau dari Clover nih dengar-dengar kalau pendapatan gamers nih banyak ya. Nah selama ini boleh dong dikasih gambaran ini pendapatan itu berapa banyak atau mungkin pendapatannya ini juga dialokasikan nih kemana aja sih? Kalau untuk gamer sendiri kita nggak bisa pukul rata ya. Mungkin kalau masih baru mulai ya, kita rata UMR lah, rata. Enggak gede-gede banget. Ini denger dari Di mana? luar dari Denger dari merchant mana ini? sponsor. UMR Amerika mungkin. Iya, masih awal mulai emang masih UMR. Cuma kan ya kayak karyawan-karyawan lainnya ya. Kan kalau Berarti semakin sistem lama, gajinya itu setiap bulan atau seperti apa? sama setiap bulan. Tapi kayak ada mungkin ada juara atau apa mungkin bisa dibicarakan lagi dengan manajemennya. Jadi tergantung manajemennya aja kalau soal gaji. Tapi mostly ya semua ya UMR lah awal-awal. Awal-awal UMR itu. Awal-awal. Terus kemudian biasanya kan kalau menang turnamen itu kan dapatnya kan bukan lumayan lagi, bukan lumayan lagi. Itu bukan lumayan, alhamdulillah namanya. Alhamdulillah. Nah itu duit itu dikemanakan aja sih Clover? Namanya juga anak muda lah ya, kita buta invest. Biasa mungkin bisa kayak Mbak Olive bilang kayak gaya hidup beberapa kali. Ya paling gitu-gitu aja sih muternya ya, dapet duit habis, ya di repeat ya. Nggak jauh beda lah Mbak Olive Tapi bilang. berarti selama ini belum ada yang dialokasikan buat investasi? Aku nggak tahu ya, kan aku... Atau investasinya ke healing aja gitu ya? Ya mungkin aku nggak tahu, mungkin teman-teman aku ada yang udah invest, tapi aku nggak tahu kan aku nggak tahu juga. Cuma kalau untuk aku personal ya, aku belum pernah tahu kalau invest yang kayak aman, kayak gitu aku nggak tahu. Yang paling kita anak muda taunya pasti kan kripto gitu-gitu kan kita nggak ngerti juga gitu loh. Oke, berarti sejauh ini investasi masih dibilang tidak terlalu banyak pilihannya ya? Iya, dan lebih ke arah takut sih. Karena Oke. pernah teman-teman aku juga ada joki-joki gitu ya Kang ya, yang joki kripto gitu loh. Ada tuh temen aku ada yang pernah bayar 10 juta, terus kabur orangnya. Ya jadi Waduh. takut ya. Nah, Pak Denny gimana nih? Ternyata ini gambaran anak muda yang jadinya takut berinvestasi. Padahal Iya. sebenarnya kan banyak alternatif investasi termasuk ORI loh, ini ada gitu. Iya itu memang kalau kita lihat tahun 2020 ya ketika pas masa pandemi. Emang ketika kita punya biasa spending untuk nonton, pergi kemana-mana, tiba-tiba kita kemudian gak bisa kemana-mana, ada uang lebih, kemudian orang mulai berpikir untuk invest ke saham, ke kripto segala macam. Mungkin ketika tahun 2020-2021 gampang cuannya ya, tapi gitu tahun 2022 udah 2 ketika normal, aduh banyak yang jeblok tuh. Makanya banyak benar orang yang tadi sudah berani untuk invest besar di berbagai macam aset termasuk yang kripto tadi, tidak tahu ilmunya, tidak kuat mentalnya, ketika rugi kemudian menjadi ya itu, dengar nama investasi itu kayak dengar nama mantan yang dijodohkan sama orang tuanya gitu. Waduh. Jadi apa ya, bikin susah move on gitu, makanya begitu nama investasi jadinya males karena sudah kapok duluan. Gitu. Itu bener sih. Bener banget kan? Benar. Gitu ya, bener ya. Karena mental belum Clover? siap, mentalnya belum siap. Padahal tahu
tadi Clover bilang namanya investasi kripto tuh investasinya paling beresiko. Nah, mental harus siap ya Pak. Harus siap. Kalau dari pandangan Mbak Olive, sebetulnya mental seperti apa sih yang dipersiapkan dalam investasi? Apa semua investasi itu high risk atau gimana nih Mbak Olive? Oke, ini tadi menarik banget yang disampaikan Kang Denny ya, mengingatkan kembali era 2000 akhir sampai 2021 itu kayaknya gampang banget kalau misalnya invest di aset beresiko, ibarat monyet aja bisa cuan dari situ. Lempar duit ke saham mana aja bisa naik. Tapi ya itu karena memang lagi momentumnya. After itu banyak yang nyangkut gitu ya. That's why sebelum investasi sebenarnya kita tuh harus jauh banget dari kata FOMO dan herding behavior. FOMO itu adalah ketika banyak orang yang ngomongin wah kita ikut-ikutan ya. Kita beli baju juga kadang suka FOMO yang ada diskon gitu. Terus kalau herding behavior sekarang itu kan dari era 2020 banyak banget influencer. Kita tuh dengerin satu influencer seakan-akan yang diucapin tuh selalu benar. Nggak taunya ketangkep gitu kan. Serem juga gitu. Jadi yang paling pertama dua itu harus dijauhi sifat FOMO sama herding behavior. Lalu cari tahu bahwa setiap instrumen investasi itu ada tingkat resikonya. Dari yang rendah sampai yang ketinggi. Kalau kita udah tahu setiap instrumen itu tingkat resikonya seperti apa, kita cek diri sendiri, berkaca nih di depan cermin. Kita itu risk profile-nya seperti apa sih? Apakah saya ini investor yang konservatif, moderat, atau agresif? Kalau kita udah tahu, maka biasanya kita akan tahu nih instrumen investasinya yang tepat untuk kita seperti apa. Gitu. Jadi semuanya investasi itu beresiko, ada resikonya tapi ada tingkatannya dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang pasti kita menyesuaikan lagi dengan risk Betul. profile kita seperti apa ya. Pak Denny kalau misalkan ori ini masuknya dari segi risk profile nih gimana sih? Iya, jadi kalau SBN dari sisi risikonya, pertama kalau bisa ada 3 risiko ya. Pertama adalah risiko gagal bayar. Nah ini karena instrumennya negara, selama negara ini berdiri, itu nggak mungkin kemudian default. Karena sudah diamanatkan undang-undang bahwa pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga dan kupon. Bunga sama kupon dan pokok yang ada di tempo. Jadi sudah ada sudah dijamin. Jadi tidak akan ada risiko gagal bayar kecuali negaranya bubar gitu. Dan kita nggak mungkin ke sana. Terus kedua risikonya adalah risiko dari sisi likuiditas. Nah ini karena tadi instrumennya adalah tradable, jadi likuiditasnya rendah karena gampang dijual. Ya gampang dijual paling 1-2 hari kita bisa minta kepada Midis untuk menjualkan, nanti bisa dapat uang tunainya masuk ke dalam rekening kita. Terus yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko naik turun imbal hasil di market. Nah mungkin ini yang perlu dipertimbangkan yang namanya ORI tradable ini ditawarkan dengan tingkat suku bunga fix. Tetap sebesar 5,9 selama 3 tahun dan selama 6,1 selama 6 tahun. Artinya kalau di market let's say sekarang suku bunga acuan 6% misalnya. Kemudian tiba-tiba naik menjadi 7%, kan kita kehilangan opportunity cost dapat 7%. Sehingga kemudian ini bisa kalau kita mau jual, ini akan didiskon harganya lebih rendah. Sehingga kita bikin kerugian, loss. Tapi kalau suku bunga di marketnya turun menjadi 5%, kita kan lebih tinggi di market. Kalau dijual, ini bisa harga premium. Sama kayak seperti saham, kalau kita jual mendapatkan capital gain. Pada saat kita menjual barang lebih tinggi dibandingkan ketika harga beli. Nah dari situ-situ kelihatan sebetulnya SBN Retail ini termasuk ORI adalah instrumen yang tingkat risikonya rendah dan sehingga bisa menjadi salah satu opsi untuk masyarakat berinvestasi. Oke, jadi bisa jadi alternatif instrumen investasi yang pasti aman karena sudah dijamin negara ya Pak. Betul ya, sekali. Dan juga kalau lihat dari sisi returnnya, tadi sampaikan oleh Olive, lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Mungkin sekarang deposito di level ya rata-rata ya, sekitar 2,5 sampai 3% ya Pak Olive ya. Nah itu dibandingkan dengan tadi ORI sampai 6,1 kan beda sekali ya ininya selisihnya. Selain itu juga pemerintah memberikan insentif berupa pajak. Jadi kalau kita bunga deposito, pajak penghasilannya sebesar 20%. Tapi kalau bunga obligasi seperti ORI, pajak penghasilannya hanya 10%. Jadi overall netnya pasti lebih menarik. Sangat menarik ya Pak Denny ya. Saya kan ke Clover nih, dari tadi sudah mendengarkan gambaran-gambaran seperti apa investasi ori ya. Tapi saya nggak nanya soal orinya kok. Lebih kalau pengalaman Clover sendiri nih sebagai gamers, sebetulnya tuh kalau pengeluaran ini untuk digunakan apa saja sih? Karena kan tentunya untuk main game itu kan dibutuhkan juga biaya ya atau modal. Kebetulan kalau game aku sih
kalau modalnya nggak buat yang apa-apa ya, paling cuma biar keren aja gitu loh. Jadi kalau untuk modal kayak kita nggak ngeluarin modal juga sih buat gamenya, buat skill aja. Tapi kalau aku sendiri paling ya spendnya buat lifestyle. Cuma kalau aku ya nggak gitu-gitu banget lah, aku biasa aja. Tapi kalau teman-teman gamers lainnya tuh gimana supaya kita teman-teman di sini juga bisa dapat gambaran sebenarnya kalau dunia gamers itu duitnya tuh buat apa aja sih gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat semua lah ya, kayak kebanyakan mostly pro player mungkin barangnya branded, mungkin mereka sering liburan gitu lah. Paling ya duitnya diputar di situ aja Kak, kayak yang penting kan stres kan, jadi gamer tuh stres banget. Jadi kayak Agak curhat. Curcol. Kayaknya gak cuma gamers doang yang stres ya. soalnya pas ini Kak, lebih karena masih muda terus dipres abis gitu loh. Mungkin ada yang mentalnya belum siap. Kalau gambaran gamers tuh latihannya tuh kayak gimana sih Clovers? Kalau bisa 24 jam, 24 jam enggak? 24 Enggak, jam. mungkin minimal 10 jam lah. 10 jam dalam sehari. Ya lebih mungkin. Oke, dalam 10 hari main game, terus kemudian ini makanya tidak ada waktu untuk berinvestasi gitu ya, bikin investasi. Bukan lebih karena nggak ada waktu buat mikir mau invest apa. Udah capek. Maunya tidur aja udah. Oke. Gitu. Saya ke Mbak Olive lagi nih, tadi kan juga tadi Clover udah sampein kan, kalau misalkan aduh ternyata kalau misalkan gamers tuh capek gitu, udah gak ada waktu untuk bikin investasi. Tapi di satu sisi kalau kita bisa tarik gitu ya gambarannya, sebenarnya ini kan duitnya ini kan bisa dialokasikan untuk dana pensiun. Karena balik lagi ini berbeda ya dibandingkan dengan mungkin karyawan-karyawan di kantoran yang sudah dapat. Nah ini kalau pandangan Kak Olive sendiri seperti apa? Investasi apa sih yang kira-kira ini cocok untuk para gamers gitu? Oke, tadi sesuai yang disampaikan Clover dan tadi kita juga sempat ngobrol ya di backstage. Aku sempat tanya, jadi kalau pro player itu biasanya efektifnya itu mereka main berapa lama gitu? Nggak lama kan, biasanya 3-5 tahun gitu ya. Iya, Iya. efektif ya. Ya efektifnya 3-5 tahun. Sebenarnya di situ waktu yang tepat kalau misalnya mau ngumpulin uang. Karena beda nih sama karyawan atau PNS yang mungkin udah ada alokasi dana pensiunnya gitu ya. Sedikit. Nah ini kan yang muda-muda ini harus mikirin after that ngapain gitu kan. Waktu emas 5 tahun ini Betul, diapakan 5 tahun gitu ini ya? diapakan. Terus Clover juga bilang, tapi kalau investasi boro-boro udah malas mikir apalagi analisa saham gitu ya atau kripto. Makanya obligasi sendiri SBN ya khususnya yang diterbitkan sama pemerintah itu menjawab karena apa? Bisa dapat passive income dari uang yang mungkin disisihin. Katakanlah dapat uang kaget menang kejuaraan gitu ya. 20%-nya sisihin lah buat SBN gitu ya. Nanti bisa dapat passive income dimasukin ke rekening. Nah, si passive income-nya ini, hasil dari kuponnya ini bisa direinvest lagi karena uangnya nggak perlu kan. Ini masih lanjut nih pendapatannya gitu dari berkarir sebagai pro player-nya seperti itu. Oke, yang perlu dipersiapkan nih kalau mau beli ORI, terutama ORI 23, ini apa aja sih Pak Denny? Sebetulnya simpel ya, karena kita juga kan ingin supaya masyarakat mudah untuk bisa berinvestasi. Pertama tentu kalau syaratnya kalau daftar punya KTP. Kenapa harus punya KTP? Ya karena ini secara hukum kan yang boleh berinvestasi yang sudah layak secara hukum. Kemudian juga ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Jadi SBN Retail ini hanya untuk warga negara Indonesia dibuktikan dengan adanya KTP, kemudian punya rekening bank. Nah, sebetulnya itu aja. Kenapa rekening bank cukup? Perlu karena nanti ketika pemerintah memberikan kupon bulanan, itu akan ditransfer langsung ke rekening kita. Jadi seperti itu, mirip seperti deposito Clover. Jadi pemerintah akan memberikan kupon secara bulanan, mirip seperti deposito. Dan ini penting ya, deposito referan ini. Nah kemudian nanti setelah itu tinggal daftar ke para mitra distribusi kita dan semuanya sudah dilakukan secara online. Kita punya ada 18 bank, kemudian ada 5 perusahaan sekuritas, ada 2 perusahaan peer-to-peer, kemudian ada sekitar 5 perusahaan upward, agen penjual reksadana, itu semua bisa diakses secara online. Nah nanti setelah daftar dikasih 2 itu nanti akan dibuatkan SID, Single Investor Identification. Single bukan berarti jomblo ya, single itu unik gitu ya maksudnya. Kemudian nanti dibikinkan rekening surat berharga dan juga rekening dana. Itu gampang sekali. Pokoknya yang penting tadi punya KTP, punya rekening bank udah bisa langsung daftar dibuatkan. Oke, Pak Denny yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Untuk berinvestasi di ORI 23 itu butuh modal yang banyak gak sih? Minimum berapa sih? Tadi saya ngobrol sama Clover di belakang panggung katanya kalau beli skin
Itu yang Legend sekitar 1,5 juta ya paling. Legend mahal. Oh makan. Itu 1,5 itu yang berapa? Ya 1,5 mungkin yang standar-standar ya awal-awal ya. Lebih atas dari rare tapi belum legend. Kalau Oh, belum legend kayak legend. berapa juta ya? Oh, 6 Legend juta ya? berapa juta tuh, Kayak Clover? 3 ke atas 3 kurang. juta ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau beli yang Legend skin 3 juta, ini sudah bisa cukup untuk 3 unit ori. Karena ori 1 unitnya seharga 1 juta rupiah saja. Dan itu memberikan hasil yang lumayan. Karena kalau skin ada returnnya nggak? Ada. Bangga. Oh kebanggaan, prestige, oke. Prestige. Catat. Boleh. Tapi kalau beli ori tadi ada income yang bulanan. Ini penting Clover. Kalau nanti lu mulai nyari cewek gitu ya. Karena katanya pria yang memberikan harapan itu bisa kalah sama yang memberikan kepastian. Asik. Tapi yang pria yang memberi kepastian kalah sama yang memberi transparan. Wah. Jadi Mbak Olive penting banget setuju? itu. Setuju ya Mbak Olive ya? Enggak juga Pak, enggak juga. Ada kok cewek-cewek setia. Oh siap. Mbak Olive, tapi sebetulnya apa sih yang membedakan ori dengan instrumen investasi lainnya gitu? Karena tadi sebetulnya Pak Denny juga sudah katakan bahwa ini bisa dijadikan passive income juga. Perbedaannya ya udah pasti nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu capek-capek analisa. Nggak perlu karena siap betul. mental gitu ya? Iya, karena ibaratnya kan kita udah dapat returnnya pasti, dikunci, fix gitu kan. Katakan 5,9 atau 6,1% tersebut. Terus yang kedua udah pasti walaupun ada fluktuasi karena tradable, tapi fluktuasinya tidak setinggi kripto dan juga saham gitu. Apalagi untuk merendahkan resiko dari fluktuasi ini sebenarnya gampang aja kok, tinggal di hold sampai maturity aja. Kan udah dijamin sama pemerintah. Pasti pokok dan bunganya akan dibayar gitu. Ada undang-undangnya gitu ya. Dan yang pasti kelebihan lainnya ya kita ikut membantu membangun negara. Itu kan lebih Itu. membanggakan. Betul. Keren sih. Kalau dulu udah ada mungkin gue mau sih. Dulu udah ada. Mungkin Oh, belum tahu udah aja. lama ya? Udah lama. Daripada ya? nunggu yang udah Iya. lama, Jadi nunggu gini, yang sekarang ori 23. Jadi memang kalau kita lihat, memang kan kalau kita lihat APBN ya, APBN kita kan memang dengan kita memiliki bonus demografi artinya mayoritas penduduk kita adalah usia muda, ya kan? Sehingga pemerintah sekarang ini menghadapi kondisi di mana kita harus memprovide sarana-prasarana untuk generasi muda ini bisa tumbuh secara optimal, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, kemudian juga asupan makanan yang cukup, termasuk infrastruktur. Dan kalau infrastruktur kita bicara tentu bukan hanya masalah jalan tol atau airport, tapi juga kesediaan air bersih, listrik, internet. Dan ternyata untuk penyediaan itu tidak cukup dengan penghasilan yang kita saat ini terima melalui pajak ataupun penerimaan non pajak. Sehingga kita masih ada defisit nih. Makanya kalau kita lihat dari APBN tahun lalu misalnya dari belanja 3.000, penerimaan kita sekitar 2.600. Sehingga sekitar 400-an itu kita kemudian melakukan istilahnya mencari pinjaman. Nah pinjaman ini kita mencari beberapa sumber, salah satu dari masyarakat. Silakan kalau mau berkontribusi selain mendapatkan cuan juga berkontribusi dalam pembangunan. Gitu. Banyak ya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ya Pak Denny ya. Betul, Selain kita bisa betul. mendapatkan cuan tapi yang pasti kita juga bisa berkontribusi untuk membangun negeri. Pak Denny, Olive dan juga Clover semakin menarik nih diskusi kita. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Dan hadirin dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Karena Mabar Ori 23 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.